Pertemanan, suatu hubungan yang selalu dibutuhkan setiap orang sebagai makhluk sosial agar saling memberi, saling merangkul, saling menyemangati, saling mendengarkan, dan saling menghibur. Tapi beberapa orang mungkin tidak menyadari apakah dirinya berada di toxic friendship atau tidak. Pertemanan toksik adalah hubungan pertemanan yang buruk yang akan berujung merugikan salah satu pihak. Alasan klasik dari orang-orang yang rela bertahan dalam circle pertemanan toksik biasanya diantaranya adalah karena takut sendirian. Kemudian supaya mereka setidaknya masih punya seseorang, ataupun mereka sadar berada di pertemanan toksik tapi merasa tidak akan mampu mendapatkan pertemanan yang baik karena merasa tidak pantas. Padahal yang akan mempengaruhi kita dan menuntun kita menjadi lebih baik adalah hubungan pertemanan yang sehat loh. Lalu, apa saja ciri-cirinya jika kita sedang berada di toxic friendship atau pertemanan toksik? Ciri yang pertama yaitu tidak adanya feedback atau timbal balik. Jika kamu berada di pertemanan toksik, kamu mungkin pernah merasa sebal saat kamu selalu berusaha mendengarkan mereka dan selalu menyempatkan waktu untuk mereka saat mereka berada di masa sulit, tapi kamu tidak mendapatkan hal atau balasan yang sama. Pertemanan yang sehat seharusnya bisa saling menghargai dan juga saling mendengarkan. Tapi terkadang sebagian orang beranggapan bahwa pertemanan hanyalah sebagai hubungan yang akan mendukung kebutuhannya sewaktu-waktu tanpa harus membalasnya. Jadi, jika kamu tidak mendapatkan manfaat apapun dari pertemanan itu, maka silahkan saatnya kamu mengambil tindakan bijak untuk bisa keluar dari belenggu pertemanan toksik itu. Ciri yang kedua, kamu merasa tidak nyaman dalam pertemanan itu. Pertemanan yang dekat, kamu pasti akan merasa menjadi diri sendiri. Tapi, jika kamu berada di pertemanan toksik, kamu mungkin akan merasa tidak benar-benar dekat dan tidak bisa menjadi diri sendiri, walaupun sudah banyak waktu dilewati bersama mereka. Jadi, saat kamu merasa tidak nyaman, merasa takut, pasti itu karena ada sesuatu yang tidak benar. Karena persahabatan yang sesungguhnya haruslah membuat kamu merasa happy dan rileks. Dan hal utama yang penting adalah mampu menjadi diri sendiri apa adanya. Ciri yang ketiga yaitu selalu mengkritik tapi menolak dikritik. Jika teman kamu merasa kesal lalu marah saat dikritik, tapi senang saat mengkritik orang lain, berarti kamu berada di pertemanan toksik. Misal teman kamu gemar banget mengkritik sampai-sampai hal kecil pun dikritik, kemudian saat bercanda pun selalu menyinggung kepada hal-hal sensitif, sehingga kamu tidak nyaman karena menahan geram, tapi saat dia dikritik balik atau ditegur, dia tidak mendengarkan atau bahkan marah. Jadi fix kamu berada di pertemanan toksik. Ciri yang keempat, mereka membuat kamu merasa rendah. Pertemanan yang tidak sehat, mereka akan mengkritikmu tanpa rasa empati. Mereka akan membuatmu selalu rendah dan menilai hal-hal baik yang dilakukan olehmu adalah hal yang sia-sia atau bahkan hanyalah sebuah lelucon. Mereka ingin terpandang baik, namun ingin membuatmu terpandang sebelah mata oleh orang lain. Mereka tidak ingin kehebatanmu dipandang dan dihargai orang lain. Mereka hanya ingin menjadikanmu jembatan menuju hal yang diinginkannya, lalu meninggalkanmu begitu saja. Atau mereka selalu memanfaatkan kehebatanmu agar mereka dianggap hebat oleh orang lain. Jadi, kasihanilah diri kamu, segeralah keluar dari pertemanan itu. Ciri yang kelima, mereka membuatmu jauh dari agama ataupun keluarga dan hal baik lainnya. Misalkan tadinya kamu dekat dengan keluarga kamu dan kamu juga rajin ibadah. Tapi saat kamu berada dalam lingkup pertemanan toksik, kamu malah jauh dari semua itu. Misal, kamu malah menjadi lebih sering menghabiskan waktu bersama teman dibandingkan bersama keluarga, lebih sering menghamburkan uang untuk main dibandingkan memberi untuk keluarga, ataupun jadi lebih sering mendengarkan perkataan teman, namun perkataan keluarga selalu dibantah. Itulah 5 ciri jika kamu berada di pertemanan toksik dan bisa jadi masih banyak ciri lainnya. Jadi mulai sekarang cobalah untuk sadari setiap hal positif dan negatif di lingkungan kita, terutama dalam pertemanan. Jika banyak hal negatif, maka sadarilah apa yang salah dan segeralah ambil tindakan bijak untuk mengubahnya menjadi positif. Atau jika tidak mampu, maka tinggalkanlah hubungan negatif itu
dan dekatlah dengan lingkungan yang lebih positif. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa klik like di video ini dan subscribe channel ini dan terus tonton video-video terbaru selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.